Gue jalan terus ikutin map, cewek gue nepok. Yang berhenti. Kenapa? Kok di pertigaan ini lagi? Capek gue kayak gini mulu, disasarin mulu. Udah jam 1 nih. 1 jam kita udah di sini, muter-muter sini doang ya kan. Nah, gerbang sama jarak pintu masuk itu sekitar 30-an, Bang. Jadi kayak jauh gitu. 30 meter. Di situ emang ada kayak cewek putih, bajunya terus rambutnya hitam panjang. Mukanya putih kayak mayat, Bang. Gue kayak masuk dunia goib, Bang. Nggak ada penerang sama sekali kecuali dari lampu motor gue. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Agoy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jon. Bang Agoy gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Tadi kita di belakang udah sempet ngobrol panjang nih Bang ya. Bener, Bang. Kalau Bang Agoy ini datang kemari mau menceritakan kejadian mistis yang pernah Bang Agoy alami sama pacarnya Bang Agoy ini. Betul, Bang. Jadi gini, Bang. Gue jalan-jalan ke puncak sama bukin gue. Tau-taunya ada arwah penasaran yang ngikut. Gue berangkat dari pagi sekitar subuh dari Jakarta. Gue start ke puncak nyampe sekitar jam 9-an. Nah, gue di situ cukup lama tuh karena gue liburan ya, healing ya kan. Healing mabokin gue, nggak sadar tuh akhirnya balik jam 12 malam, Bang. Nggak lupa waktu lah, namanya liburan, Bang. Kebetulan gue juga punya planning, Bang, buat balik lewat jalur puncak 2. Karena gue kepo tuh sama jalurnya, penasaran juga. Akhirnya gue bilang mabokin gue, yang kayaknya kita lewat jalur puncak 2 deh. Biar kita tahu juga treknya, kayaknya bagus ya kan di YouTube. Terus bokin gue bilang, ya udah, emang kamu tahu jalannya? Nggak tahu, tapi kan di map ada. Ya udah, akhirnya gue pakai map, modal map tuh, Bang. Gue jalan dari puncak pas ke arah Cianjur, terus gue masuk ke jalur puncak 2 tuh, Bang. Sebelum masuk jalur puncak 2-nya itu kan masih perkampungan tuh, Bang. Masih jalan biasa lah. Akhirnya pas makin dalam, kok mulai gelap nih feeling gue. Wah, kacau nih jalan nih ya kan. Bener aja, Bang. Pas gue masuk itu udah nggak ada rumah, Bang. Itu pohonan semua, bener-bener di kaki gunung. Kanan jurang, kiri pohon pinus semua, Bang. Pas gue jalan, itu bunyi kayak bunyi-bunyian burung alam atau apa, itu semua ada, Bang, situ. Gue kayak masuk dunia goib, Bang. Nggak ada penerang sama sekali kecuali dari lampu motor gue. Gue ngelewatin kayak villa-villa gitu, curug. Terus gue ngelewatin tempat latihan brimob tuh, Bang. Nah, nggak jauh dari situ, selang dari situ, akhirnya gue nemu nih pertigaan nih, Bang. Pertigaan itu gue juga bingung nih, karena mapnya kan bisa kebelah 2 nih. Gue tanya sama cewek gue, sempet berhenti juga gue di pertigaan itu, Bang. Yang, ini kita kemana nih? Lurus apa kiri? Ya kan? Nggak tahu, di mapnya kemana arahnya? Kata cewek gue gitu, Bang. Gue bilang, map sih ngarahinnya lurus, tapi ke kiri juga bisa. Gue sempet bingung tuh, Bang. Akhirnya yaudah, kata cewek gue, ikutin map aja deh, biar nggak nyasar kan gitu. Akhirnya gue ikutin map, set. Itu jalanan bener-bener berkabut, beda suasana. Itu kan outdoor, Bang ya, tengah gunung, panas, Bang. Anehnya pemikiran gue, kok bisa panas padahal ini di outdoor loh. Itu jalanan kabut semua, Bang. Gue cuman modal lampu motor ngeliat udah jalanan doang, sama pohon-pohon kiri kanan, nggak ngeliat kayak rumah kehidupan tuh nggak ada di situ. Gue jalan terus ikutin map, itu kayaknya udah jauh banget, Bang. Bentar lagi keluar nih ya kan. Nyampe di titik terang tuh di lampu. Kan emang pertigaan itu lah ada lampunya, Bang. Cewek gue nepok, yang berhenti. Kenapa? Kok di pertigaan ini lagi? Gue sadar tuh, Bang. Set, kaget. Lah iya ini, kok balik ke sini lagi kita? Gue bilang gitu kan. Coba deh kamu lihat map lagi. Akhirnya gue sama cewek gue disuruh lihat map lagi tuh, Bang. Gue lihat, gue ke arah jalur yang sebelah kiri. Akhirnya gue ke arah jalur sebelah kiri, gue geser-geser. Set, oh ini gue pede nih, Bang. Bener nih, keluar jalan raya kan. Keluar jalan raya, akhirnya yaudah. Sekarang berarti kita ke kiri nih, yang. Gue di situ belum panik, Bang, karena mungkin
salah jalan jadi diputerin lagi. Gue mikirnya positif bang ya kan. Akhirnya gue ambil jalur kiri, gue bismillah aja tuh, gue bismillah, gue jalan set. Di situ emang banyak perumahan bang, banyak perumahan. Gue jalan udah jauh nih bang, udah mau nyampe nih. Pikiran gue kayak gitu juga bang. Mungkin udah mau keluar nih karena udah jauh juga jalan. Nah tiba-tiba gue diberhenti nih bang. Gue kayak motor kayak berhenti sendiri pas banget depan villa bang. Itu villa gede, bagus, terang, paling terang cuma di situ doang. Karena sepanjang perjalanan tuh bang, kiri kanan tuh pohon, jurang. Itu satu-satunya pencahayaan. Makanya gue berhenti di situ bang. Soalnya gue nggak nyampe ya kan, jauh, jalan jauh. Tapi di map kayaknya deket ke jalan raya gitu. Gue mutusin mau nanya nih bang ke penjaga villa tersebut ya kan. Nah akhirnya gue mutusin nih bang sama bokin gue turun dari motor mau nanya kan niatnya. Pas gue baru turun dari motor, ada yang manggil suara cewek. Manggil bokin gue kayak gini bang suaranya. Neng, gue kaget tuh berdua. Perasaan gak ada orang deh. Akhirnya gue nyamperin tuh ke gerbangnya. Nah gerbang sama jarak pintu masuk itu sekitar 30-an bang. Jadi kayak jauh gitu, 30 meter. Di situ emang ada kayak cewek putih bajunya, terus rambutnya hitam panjang. Dia madep ke pintu bang, nggak madep ke arah gerbang nggak. Karena gerbangnya itu sama pintu lurus satu gitu. Gue panggil, gue mau nanya nih, ibu, saya mau nanya jalan keluar ke jalan raya besar kemana bu ya arahnya? Satu kali tuh bang ada sautan. Gue diemin, terus gue bilang bokin gue, ini gimana kok nggak nyaut? Padahal ada orang di situ. Coba deh panggil lagi kata bokin gue kan bang. Akhirnya gue panggil lagi bang. Bu, mohon maaf nih, saya mau nanya jalan ke jalan raya besar kemana ya? Saya soalnya di tadi diputer-puterin mulu nih bu, nggak nemu-nemu jalan. Pas kedua kalinya bang, tangannya nunjuk bang, kayak gitu. Nah pas nunjuk, dia malingin muka bang. Di situ gue cabut langsung bang sama cewek gue. Untung motor gue belum gue matiin bang. Kenapa gue kabur dari situ? Mukanya putih kayak mayat bang, putihnya. Dan itu bener-bener kayak mayat hidup bang. Gue langsung cabut karena nggak beres nih, bukan orang nih, gue bilang gitu sama bokin gue. Cabut ya kan. Gue cabut. Gue kira arahan dia bener bang. Gue ikutin jalan tuh set. Balik lagi bang ke pertigaan itu. Gue sadar di situ bang. Akhirnya gue berhenti lagi. Gue bilang sama bokin gue, capek gue kayak gini mulu, disasarin mulu. Udah jam 1 nih, 1 jam kita udah di sini, muter-muter sini doang ya kan. Gue bilang gitu sama bokin gue. Terus kata bokin gue, ya udah sabar. Gue disabarin tuh bang, ditenangin. Akhirnya nggak selang lama kemudian, gue dengar. Terus juga ada sorot terang banget kan. Wah ada mobil kayaknya nih, gue bilang sama bokin gue. Nah mungkin mobil mau keluar juga kali. Kalau bisa nanti kita tanya dulu ya kan. Akhirnya mobil itu tanpa gue berhentiin, dia berhenti bang. Itu mobil truk muatan ayam. Akhirnya dia nanya bang, sebelum gue nanya dia nanya duluan supirnya. Mas ngapain? Kok berhenti di sini? Udah jam 1. Iya pak, saya mau keluar jalan raya besar, mau pulang ke Jakarta. Tapi kok saya udah 2 kali diputerin mulu pak. Kesini lagi pak. Mas baru pertama kali sini ya, kata supir truknya tuh bang. Iya pak, saya baru pertama kali kesini. Akhirnya dia cerita bang situ. Orang baru atau orang Jakarta yang baru lewat situ udah pasti disasarin bang. Karena emang di situ kalau kita benar-benar nggak tahu jalannya, karena kan itu kaki gunung, udah pasti disasarin. Terus dia juga nebak bang. Gue belum bilang nih, belum cerita kalau gue nemu villa kosong itu bang. Dia bilang kayak gini supirnya, Mas juga tadi ketemu sama villa kosong ya? Gue sempat adu argumen tuh, sempat kaget. Villa kosong pak, ada orangnya kok pak. Itu villa besar, terang, paling terang di situ, nggak ada pencahayaan lagi selain rumah itu, bersih kayak layak pakai. Gue bilang gitu kan. Enggak mas, jadi gini mas, saya kan lewat sini hampir setiap hari ya mas, ngirim ayam ke Jakarta. Kebetulan saya juga orang asli sini. Supir truknya bilang gitu sama gue bang, banyak emang orang disasarin berkali-kali, nanti bakal diberhentiin tuh pas di depan villa kosong itu mas. Emang penglihatannya mereka semua sama mas, kayak mas lihat, masih bersih, masih layak pakai, terang, ada orangnya, cewek bukan orangnya. Iya pak, gue sempat kaget, kok bisa tahu ya kan. Jadi mas, pada tahun 2015 villa itu disewa sama sepasang kekasih.
Nah ini udah mulai cerita nih supir truknya, ya kan, sama gua, sama bokin gua. Ada sepasang kekasih nginep atau nyewa villa tersebut pas malam mungkin mereka kondisi tidur atau apa, mereka kerampokan mas. Kita juga nggak tahu orang situ apa orang mana yang ngerampok. Akhirnya mereka merenggut nyawa mas di situ dua-duanya. Nah semenjak kejadian itu, villa itu angker dan banyak juga warga-warga sekitar yang sering ditampakin sama sosok dari Korin, sepasang kasih ini yang di situ. Akhirnya dari banyak laporan warga ke punya villa, akhirnya villa itu dikosongin, dijual. Sampai detik ini nggak pernah laku mas villa tersebut. Bahkan sampai udah mau rubuh pak, perasaan tadi saya lihat masih bagus. Nanti deh kapan waktu mas balik lagi pas siang-siang, coba mas lihat kondisinya. Dibilang gitu gue bang sama supir truknya. Akhirnya supir truknya nawarin, mas mau ke Jakarta, mendingan bareng saya deh, saya buntutin plus saya terangin dari belakang ya kan, biar mas nggak kesasar lagi gitu. Oh boleh pak, boleh. Dari tadi saya juga udah pusing pak, udah pasrah, kayak udah putus asa juga di sini, gue bilang gitu kan. Kira sepanjang perjalanan tuh bang, ternyata bener bang, lewat lurus bukan yang ke kiri. Gue lewat lurus, cuman 15 menitan nyampe bang ke jalan raya besar. Pas banget di jalanan kayak pohon bambu gitu bang, jadi panjang jalan tuh bambunya kayak nutupin jalan bang. Di situ gue kayak merasa aneh sama cewek gue bang. Gue sempet telah spion. Yang kamu kenapa? Kok beda? Kayak pucat, terus kayak bengong, gue bilang gitu. Itu kan bokin gue. Terus bokin gue bilang, nanti aku ceritain deh pas di rumah ya. Kalau di sini nggak enak, takutnya nanti kenapa-napa. Oke, gue bilang ya udah. Kamu baca-baca aja lagi. Kita juga udah ada yang nemenin kok di belakang, kan gue bilang gitu. Buat tenang juga kan akhirnya. Terus nggak lama dari situ akhirnya gue keluar. Gue sempet berhenti karena gue pengen duluan. Akhirnya gue bilang ngucapin terima kasih tuh sama supir truk, udah ditemenin, udah diarahin. Akhirnya gue cabut duluan. Di situ gue nggak lolos gitu aja bang, ada tragedi lagi nih bang. Lu tahu jalan Cilengsi kan bang, yang banyak truk-truk, dump truck, kontainer, apalagi jalannya hancur. Nah pas tanjakan KM berapa tuh, tanjakannya begini bang, kayak gunung. Dari sana nanjak, dari sini nanjak. Itu kan truk pelan tuh bang. Gue inget banget ada 3 truk. Kalau gue di belakangnya mulu kan nggak mungkin, kelamaan. Gue nyalip, lihat-lihat, wah sepi ya kan. Ternyata blind spot bang, nggak kelihatan dari arah sebelah sana. Gue nyalip juga nggak bisa ngebut karena jalannya hancur. Gue pelan banget set. Ternyata ada truk dari arah berlawanan, kenceng banget. Dia muatan kosong, makanya dia bisa ngebut. Itu kalau truk yang sebelah sejalur gue nggak ngalah bang, truk paling depan. Oh gue udah jadi bubur bang di situ bang, sama bokin gue. Dia banting setir kiri, gue langsung nyelos. Di situ gue kayak shock, kayak lemes. Gila, ini kejadian apa lagi nih, bener-bener di luar nalar ini menurut gue ya kan. Ini malam apa sih sebenarnya? Gue sampai disasarin, sampai ketemu sosok yang aneh-aneh, sampai bokin gue kena, sampai sekarang kondisinya kayak gini. Plus gue kena maut, hampir kena maut. Itu bener-bener bukan kecelakaan kecil lagi ya, ketabrak truk bang, bayangin. Udah pasti jadi bubur gue. Akhirnya gue jalan tuh bang. Gue sempet berhenti bang di pom bensin. Gue berhenti di pom bensin buat nenangin diri sama nenangin bokin kan. Gue ngobrol-ngobrol tuh bokin gue bang. Kamu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman kaget, shock. Terus kondisi kamu gimana? Tadi kamu katanya kamu mau cerita. Akhirnya bokin gue buka suara bang. Cewek yang kita lihat di villa tadi itu bukan sosok manusia, itu sosok Korin atau setan situ. Cewek gue bilang gitu bang. Kebetulan cewek gue ngerti nih bang. Gue sempat kaget. Kamu serius? Iya, bukan manusia itu. Terus kenapa kamu kayak pucat? Gue bilang gitu kan, kayak lemes, kayak berat gitu. Dia ngikut. Gue kaget kan. Bohong kamu, jangan bercanda lah, kita masih jauh nih perjalanan kan. Udah jam segini, jangan ngadi-ngadi lah. Gue sempet emosi kan. Beneran, dia ngikut. Terus dia ngapain ngikut? Gak tahu, katanya dia butuh teman. Butuh teman gimana? Yaudah nanti aja,
diceritain di rumah kata bokin gue. Nanti kamu emosi nggak jelas karena emang bener-bener lagi kalut kan, lagi hancur-hancuran tuh suasana. Yaudah akhirnya gue jalan pulang, nyampe rumah bokin gue suruh ambil wudhu dulu. Pas masuk rumah ambil wudhu, terus gue bikinin kopi pahit. Nah pas gue nyampe di ruang tamu nih, kan gue di dapur nih, gue ke ruang tamu, bokin gue kayak lagi semedi gitu bang, sambil kayak ngobrol gitu. Gue tanya kenapa, terus bokin gue suruh bilang tar dulu. Oh ya udah, gue paham kan maksudnya. Gue taruh kopi di depannya. Setelah lama juga tuh bang, gue nunggu berapa saat kemudian. Akhirnya bokin gue kayak ngambil kopinya, dibaca-bacain tuh. Abis itu dibaca-bacain, akhirnya diminum bang. Diminum. Nah di situ dia buka suara bokin gue. Sosok yang tadi ngikut aku ternyata Korin, sepasang kekasih. Tapi yang ikut ceweknya, bukan cowoknya. Dia kenapa ikut aku? Karena ada temennya merasa aku cewek, jadi dia kayak oh itu temen gua gitu. Jadi aku sempat mau ditahan sama dia buat tinggal di sana. Lah gimana ceritanya tinggal di sana? Gue sempat ngebanyol gitu kan bang. Iya, dia katanya kesepian, butuh teman. Katanya Korina kekunci di situ, nggak paham juga tuh kenapa bisa kekunci bang, ya kan? Terus gimana solusinya? Ya tetap dia maksa aku buat kesana, tapi aku bilang nggak bisa. Rumah kamu di sana, rumah aku di sini, masing-masing aja. Terus dia mau tapi dengan satu syarat, minta teman sama dianterin pulang lagi bang. Gue sempet gila lu, gue sempet emosi tuh keluar tuh. Minta dia aku kamu jadi kasar gue. Enggak, udah nggak beres tuh jalurnya, balik ke sana nyari mati, gue bilang gitu kan. Tapi salah satu ini doang, kalau enggak dia bakal nempel aku terus karena auranya negatif ya kan, nggak baik juga buat kedepannya kan. Tapi nggak bisa sekarang, besok kan pagi kita harus kerja. Iya, tadi aku juga bilang kalau mau minggu depan pas libur lagi kita kesana ya kan. Nah gue bilang lagi, terus selama kita kerja nih, itu taruh di mana sosoknya? Nanti kamu kerja nggak fokus, gue bilang gitu kan. Kamu nggak usah khawatir, aku udah cariin dia teman. Nah aku taruh dia di salah satu ruangan di rumahku, dibilang gitu. Jadi dia nggak akan ikut aku kemana-mana. Ya udah bagus kalau kayak gitu, gue bilang gitu kan bang. Nyampe tuh seminggu pas gue libur nih ya kan, pas gue libur akhirnya gue berangkat dari sana kan, karena gue nggak tahu nih jalur Puncak 2 dari bawah nih dari Jakarta. Akhirnya gue muter tuh bang, lewat Puncak. Itu gue berangkat siang sekitar jam 12-an bang. Abis sholat zuhur gue berangkat, sekitar asar gue nyampe bang, nyampe di villa tersebut. Pas gue nyampe villa tersebut, gue sempet kaget. Ini bener villa yang semalam waktu itu kita lihat. Bener, sama kok bentuknya. Emang kan, jadi di samping villanya itu ada pohon bambu kuning. Sampingnya lagi ada pohon pinus, lumayan ini. Nah terus depannya kayak ada pohon-pohon buah gitu, kayak pohon rambutan atau apa gitu kan. Emang bener bang, sama bang. Tapi ini rumah mau hancur, bukan rumah masih bagus. Akhirnya gue diingetin lagi tuh bang, sama perkataan supir truk. Kamu ingat kata bapak supir truk apa? Oh iya ya, astagfirullahaladzim, gue sempet istighfar tuh bang. Terus gimana kita balikinnya? Akhirnya cewek gue kayak diem gitu bang, nggak nyautin omongan gue nih, nggak nyautin pertanyaan gue. Dia diem, terus kayak megang pagar tersebut. Gue nggak tahu dia komunikasi atau apa, masih apa di situ, gue nggak tahu karena gue emang nggak ngerti bang ya hal-hal begituan, cuman bokin gue yang ngerti. Nah sepanjang bokin gue berbincang masalah goib lah sama penunggu situ, gue sempat ngeliat nih buat mastiin lagi bener gak nih villanya. Perasaan yang gue lihat bagus bang, masih layak huni ya kan. Pas gue lihat sekeliling bener, wah gila sih ini, bener-bener di luar nalar bang. Itu villa yang tadi gue lihat pas malam hari bagus, pas gue lihat siang-siang kok kayak bangunan mau rubuh, udah bener-bener terbengkalai bang. Akhirnya gue dipanggil bokin gue, Yang, kamu ngapain situ? Enggak, ini cuma ngecek-ngecek, takutnya salah pila ya kan, gue bilang gitu kan. Takutnya salah pila. Udah benerin villanya. Sini, gue panggil cewek gue tanya gimana?
Udah balik belum? Cewek gue diem lagi tuh bang, sambil nangis bang, netesin. Loh kok kamu malah nangis? Kenapa? Gue bilang gitu kan. Tadi cewek itu sempat cerita masa lalunya ke aku. Jadi villa tersebut villa pesugihan bang. Yang punyanya atau pemiliknya dia perjanjian sama jin tersebut untuk memberi tumbal manusia. Tumbal pertama itu keluarganya. Akhirnya dia bingung, dia nggak mau ngorbanin anaknya bang. Akhirnya dikasih pilihan lagi sama si jinnya tersebut. Ya udah, cari orang lain. Nah akhirnya si pemiliknya berinisiatif bang buat numbalin orang yang nyewa villa tersebut. Karena sekian lama villanya nggak ada yang nyewa tuh bang, makanya dia pakai cara begituan. Setelah korbannya habis nih, yang dari keluarganya habis, dia nggak mau ngorbanin anaknya. Akhirnya sepi lagi tuh bang. Akhirnya dia pusing, ya udah dia korbanin lah. Si Jina mau akhirnya menyetujui ngorbanin penyewa villa tersebut. Kebetulan penyewa tersebut sepasang kasih pas banget, dia butuh 2 bang. Dibikinlah rekayasa perampokan bang. Warga sekitar nggak ada yang tahu, warga sekitar taunya itu perampokan murni. Ternyata itu rekayasa dari sang pemilik bang. Tapi malapetaka datang ke dia, bukannya laris malah sepi bang, karena ada suatu perjanjian yang dia nggak tepatin. Nah jadi mungkin dia lupa, akhirnya si korin itulah yang jadi jaminan di situ bang. Nah gara-gara korinnya kekunci di situ kan sering nampakin jadinya tuh ke warga sekitar. Akhirnya villa itu bangkrut bang, jadi kemakan sendiri tuh bang, itulah ke sang pemiliknya. Akhirnya bangkrut, dijual nggak laku-laku, ya sampai detik ini terbengkalai kayak gitu villanya. Mungkin gue juga bilang cewek itu sedihnya kenapa? Karena dia seminggu lagi mau nikah bang sama pasangannya, dan dia juga nggak percaya dan nggak nyangka kalau bakal meninggal di situ bang. Meninggalnya nggak meninggal sehat gitu, tapi meninggalnya karena meninggal jadi korban tumbal gitu. Dia minta disempurnain, tapi bokin gue nggak bisa ya buat ngelepasin itu karena bersangkutan langsung sama dukun tersebut bang. Karena bokin gue nggak mau bersangkutan sama dukun tersebut, akhirnya dia cuma bisa sempurnain, doain, kirim doa. Nah sebelum gue cabut nih bang, gue kan udah nyalain motor nih, bokin gue masih di situ di pagar, masih mandang ke dalam. Nah dia foto-foto tuh bang, trek, gue bilang, yang ngapain kamu foto-foto? Udah ayo pulang, udah mau maghrib kan, gue bilang gitu. Bentar, ada yang mau difoto, katanya gitu bang. Ya udah, jangan lama-lama. Ya, akhirnya selesai. Gue tanya, dapat gak? Dapat. Coba lihat. Wah, bener bang, jelas. Sosoknya kayak kuntilanak, ada bang, gede banget. Ya udah, yuk cabut sebelum gelap. Ntar kita kesasar lagi di sini ya kan. Karena sore itu kan masih rame bang. Gue bermodal map nih, karena gue belum hafal. Tapi alhamdulillah sampai Jakarta gue selamat, nggak ada terjadi yang aneh-aneh lagi. Nah mungkin cerita yang paling di luar nalar itu sih bang, menurut sepanjang hidup gue bang. Bang Agoy, itu kejadiannya dialami oleh Bang Agoy tahun berapa bang? Tahun 2019 bang. 2019? Iya, itu jalur puncak 2-nya masih hancur. Oke. Kalau sekarang udah rapi bang, udah kayak jalan tol. Betul. Kalau jalur puncak 2 itu tembusannya kemana sih bang? Tembusannya ke Jonggol bang, Jonggol itu terus nanti tembusan ke Transyogi. Oke. Atau jalan alternatif Cibubur. Oke Bang Agoy, terima kasih banyak sekali lagi Bang Agoy ya. Oke, sama-sama Bang Yang Jon. mau menceritakan semua kejadiannya, dan kesimpulan dari cerita ini bisa dibilang pemilik villa ini melakukan pesugihan ya Bang. Betul Bang Jon, pesugihan. Pesugihannya ini meminta tumbal nyawa manusia. Betul Bang. Nah, ini kejam sekali nih. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton video dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu tonton terus video telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Bang Agoy, terima kasih banyak lagi Bang Agoy ya. Sama-sama Bang Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman telusur,
gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.